Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, eh, kembali lagi di channel saya, yaitu Serba Otodidak. Di sini kita bakal ngebahas tentang HTML. Apa sih HTML itu? Oke, HTML itu kalau pengertiannya adalah suatu singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML yang memungkinkan seorang user membuat dan menyusun bagian paragraf, padding, link, tautan, atau block quote untuk halaman web dan aplikasi. Jadi HTML itu kalau pengertian berarti dia teks yang memiliki markup itu tanda bahasa ya. Jadi HTML itu memiliki suatu tanda atau kalau sebutannya di dalam HTML tag yang memiliki suatu perintah tersendiri. Nah, itu HTML. Nah, terkadang orang salah tuh. Kadang nyebut HTML ini juga sebagai bahasa pemrograman, padahal sebenarnya bukan. Jadi HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Dia dari suatu software ya atau ya software lah ya, fitur gitu ya, yang diciptakan di dalam browser ya. Browser itu kayak kayak Google Chrome ya atau apa Mozilla ya atau Baidu. Nah, itu eh suatu sistem fitur yang sudah disediakan oleh setiap browser yang support sesuai dengan HTML ya, versi HTML ya. Nah, itu jangan salah ya teman-teman. Artinya jangan salah wah, HTML itu bahasa pemrograman, bukan. Kalau bahasa pemrograman itu, kalau menurut saya sih ya di sini itu memiliki ciri-ciri, dia memiliki kelas, ya, memiliki function, memiliki logika, ya. Jadi intinya bahasa pemrograman itu memiliki logika gitu ya. Nah, itu baru disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi kalau HTML tidak ada logikanya. Jadi dia cuma suatu fitur aja sih. Memang dia ada perintah, suatu perintah yang sudah ditanamkan di browser, yang support yang telah disediakan ya. Nah, begitu. Oke, di sini sejarahnya ya. Nah, sejarah HTML ini dibuat oleh tim Berners-Lee. Itu seorang ahli fisika ya, atau lembaga penelitian dari Köln yang berlokasi di Swiss. Nah, dia punya ide nih membuat sistem hypertext yang berbasis internet ketika itu. Nah, pada tahun 1991 itu ada sistem teknologinya, ada 18 tag HTML. Nah, pada rilis pertamanya, jadi masih baru dan tagnya itu masih terbatas. Beda dengan tag HTML yang zaman sekarang ya, HTML 5, versi yang 5. Versi yang 5 lebih modern, lebih lengkap. Oke. Nah, oke. Nah, ini versinya nih, versi awalnya. Nah, versi awalnya ini karena ini masih versi awal ya. Jadi dia tuh kalau zaman dulu itu website, kalau kita kadang Google ke apa web terdalam ya atau apa sebutannya, dark web ya. Dark web itu kita kadang nemuin website yang tampilannya itu hanya tulisan, kemudian hyperlink ya, link, kemudian tampilannya itu cuman tulisan hitam putih ya, blast gitu ya. Jadi nggak ada seninya gitu ya. Jadi yang HTML versi pertama ya, nggak ada video, nggak ada media-media. Kalau sekarang kan ada video tuh.
yang support ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada wrapping, heading, hypertext, paragraph ya, cuman seperti itu aja sih ya. Gak ada, belum ada CSS-nya, belum ada bahasa CSS-nya. Oke, selanjutnya ini eh, versi keduanya. Nah, versi keduanya itu dibuat pada tanggal 24 November tahun 1995. Waduh, ini hari lahir saya nih, tahun 95. Jadi ini eh, dikembangkan lagi ya dari versi pertama nih. Dia di sini diberikan satu fitur baru yang dia bisa masukin halaman, nama, atau kritik. Jadi kayak, iya sama lah kayak kalau kalian nemuin website yang di dalamnya ada pengisian biodata tuh. Nah, ini versi 2 udah ada. Ini untuk form ya, untuk form ya. Jadi form pengisian dokumen, tapi tetap tampilannya ya hitam putih saja. Tidak ada kreasi warna. Itu belum ada CSS. Nah, kemudian versi ketiga. Nah, versi ketiga ini pengembangan dari form tadi ya, versi kedua dikembangin lagi, dia ada fitur gambar. Tapi belum ada video. Belum ada video. Dan juga ada fitur uh, matematika ya, buat rumus matematika atau fitur matematikanya lah ya. Ini versi tiganya. Oh, nih table, untuk table dan gambar ya, versi ketiga nih. Belum ada video ini. Nah, kemudian selanjutnya versi 3.2. Nah, di sini lebih agak modern. Di sini mulai ada uh, campur tangan atau penambahan bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Nah, efek ya, jadi membuat efek. Kayak kalau kalian menemukan website itu biasanya ketika disentuh dia ada suatu efek putih sekejap, apa ya kalau bahasanya, efek ya, intinya efek sih ya. Nah, ini versi 3.4 dibuatnya 14 Januari tahun 1996. Nah, ini dia fiturnya ada background, ada table, style. Nah, berarti versi 3.2 ada style nih, tetapi masih terbatas. Ada frame, ada gambar, masih terbatas, jadi masih ya kurang gimana ya, kurang menarik, kurang rapih gitu ya. Kalau yang versi 3.2 ini baru tampil nih. Dan juga ditambah, oh ya saya lupa, di sini ada bahasa pemrograman VB Script. Nah, dulu pakai VB Script. Nah, gunanya VB Script itu di versi 32 itu untuk game ya, lebihnya ke game. Ke game, kemudian udah mulai ada ini nih, gambar bergerak tapi bukan video ya. Gambar bergerak kayak GIF gitu dia. Nah, itu penambahannya menggunakan bahasa pemrograman VB Script ya. Nah, tetapi karena VB-Script ini banyaklah bermunculan virus. Nah, ini penyebab virus di website ini karena bahasa VB-Script ini. Oke. Kemudian versi keempat nih dibuat pada 18 Desember tahun 1997. Nah, ini penyempurnaan dari 3.2 tadi ya. Nah, ini lebih lebih hampir modern banget ini. Dia ada link, ada image, text, meta ya. Waduh, ini meta nih udah canggih nih. Dia ada form, tetap ya form, dan image map. Nah, udah mulai ada map. Tapi versi 4 ini masih terbatas dia. Karena masih menggunakan flash. Ya, dulu mungkin kalau tahun berapa ya, lahir tahun 2000-an itu yang sudah coba main internet itu ada flash. Kalau sekarang aplikasinya Adobe Flash ya, perusahaan Adobe ya. Jadi flash itu untuk mensupport, untuk menggerakkan video ya. Video itu harus diinstal dulu flash zaman dulu, karena sistem operasinya itu yang populer dulu tuh Windows XP. Nah, itu belum ada. Sekarang teknologinya, kalau sekarang menggunakan JavaScript aja tanpa Adobe Flash sudah jalan. Dan karena kelemahan menggunakan Adobe Flash, itu juga yang membuat
versi 4 ini mulai terserang virus ya, banyak virus website. Oke, tahun 2000-an yang mungkin ngerasain. Nah, ini versi 4. Nah, terakhir ini versi sekarang ya. Ini versi 4 ya. Oh, ini kembangan titik 0. Versi 4.01 dibuat tahun 2000 bulan Mei tanggal 5 ya. Nah, ini menutupi bugnya dengan menggunakan script XHTML. Oh, ini XML ini. Kalau pernah main blog itu ada namanya sebutan XML. Nah, XML itu jadi udah mengenal namanya enkripsi ya, keamanan ya, karena versi sebelumnya yang 4.0 itu terjadi banyak bug ya. Jadi dimanfaatkan hacker itu untuk melakukan suatu pencurian data dulu. Nah, ini dikembangin untuk keamanannya masih versi 1.0, masih belum aman amat ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini versi 5.0 dibuat tahun 2014 tanggal 28 Oktober. Nah, ini udah mulai canggih dan dia udah tidak memakai Adobe Flash lagi untuk menjalankan video. Beda dengan versi 3.2 ya, sekian ya. Itu masih pakai Adobe. Kalau ini dia tidak. Dia memakai bantuan bahasa pemrograman JavaScript. Ya. Aduh, ada gangguan. Kemudian juga dia menggunakan XML atau XHTML itu yang versi keempat. Jadi tadi itu versi ke 1 ya, ini udah versi 4 nih ternyata. Rilis HTML5 udah versi keempat. Dan juga susunan dari struktur HTML5 ini lebih rapi, lebih terstruktur dia dibandingkan versi sebelumnya, versi 4. Dan juga sudah support dengan tampilan yang lebih menarik, lebih rapi. Nah, ini kalau dalam teori di sini ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Jadi dia udah mulai fleksibel gitu ya, lebih fleksibel, modern, lebih canggih gitu ya, lebih mudah. Nah, mungkin selanjutnya juga mungkin tahun ini atau tahun depan bakal ada versi 6 ya. HTML versi 6 yang lebih canggih lagi mungkin. Karena versi 5 aja yang kita rasakan sekarang website lebih canggih ya. Dia bisa responsif di handphone ya. Kalau versi 4 tidak bisa dia. Kalaupun mau buat untuk responsif, dia harus kita membuat CSS yang versi sendiri dan lebih ribet gitu loh. Beda dengan versi 5 yang sudah ada bahasa pemrograman CSS untuk support setiap depis dia. Responsif kalau kita bilang ya. Nah, itu sejarahnya ya, sejarah dari HTML. Oke. Nah, bagaimana cara kerja HTML? Nah, cara kerja HTML kalau kita lihat dari gambar ini ya, itu dia berupa ada elemen itu perintah ya, perintah tag. Kalau bahasa saya perintah. Di sini ada membuka tag, open tag. Nah, biasanya dia enggak simbolnya itu enggak ada garingnya. Dia ada kurang dari, P lebih dari, kemudian kontennya. Nah, konten itu isi. Jadi di dalam tag ini kita bisa ngubah nih yang hitam ini, yang my paragraph ini bisa kita tulis aku, kamu gitulah. Nanti tampil di websitenya. Nah, ini kontennya loh untuk tampilnya. Kemudian terakhir penutup dari tag itu, closing tag sebutannya. Nah, tapi biasanya sih ada tag yang tanpa ada closingnya. Contohnya IMG ya, atau Emacs ya untuk gambar. Itu ada, itu nanti ada pembahasan selanjutnya. Nah, HTML itu ekstensinya apa? .html atau .htm. Nah, ini bisa dibaca oleh browser, misalnya Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox. Nah, itu
Jadi kalau misalnya tanpa browser yang terbaru, kadang tadi kan ada versinya tuh. Browser ternyata kita download versi yang lama, yang tahun 2000-an gitu ya. Sekarang udah versi 5 kan. Biasanya nggak support yang versi 5-nya dia. Kita nggak bakal jalan atau hanya cuman tampilan hitam putih biasanya. Kalau kita jalanin ya HTML yang eh, menggunakan browser lama gitu. Nah, itu cara kerjanya. Kemudian, nah ini di dalam HTML itu ada tag. Nah, tagnya itu di sini ada dua. Ada block level, kemudian ada block inline. Ya, kalau block level itu eh, apa memakai sebuah space yang tersedia dan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Oke, contohnya tag bloknya adalah heading dan paragraf. Nah, nanti nanti di sini uh, di slide selanjutnya ada pengertiannya nih. Yang dimaksud heading dan paragraf elemen block level ini gimana. Kemudian inline. Kalau inline itu dia tag yang cuman hanya satu baris. Satu baris itu menampilkan suatu perintah ya. Contohnya di sini link. Ada tag link gitu ya. Pakai archive ya kalau kalau di dalam ini ya HTML ya, kode HTML ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada penjelasan. Nah, ini contohnya tag block level itu apa? Ada HTML, ada head, body. Oh, tag block level dari sini kan kita bisa mahamin ya. Berarti tag block level itu dia perintah di HTML yang mencakup yang luas. Nah, biasanya kan kalau HTML pembukaannya kan kita ketikin kurang dari HTML lebih dari. Nah, diakhiri dengan tutup kan garing ya, garing HTML. Nah, di dalam bagian tag HTML itu dia mencakup semua perintah-perintah lain kayak head, body. Jadi dia luas ya kan. Beda dengan inline. Nah, kita lihat inline ya. Kalau inline dia hanya mencakup satu baris gitu ya, satu baris atau satu konten. Nah, ini contohnya strong. Strong itu perintah tag untuk menebalkan tulisan. Atau IM ya, IM itu untuk tulisan miring. Kemudian hyperlink. Nah, itu satu baris. Kalau kita udah mulai masuk praktek nanti itu bisa kelihatan tuh apa perbedaan blok tag block dengan tag inline. Nah, itu bisa kita lihat perbedaannya. Oke. Ya mungkin itu aja ya penjelasan dari saya ya kawan-kawan ya. Saya berbagi ilmu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di komen ya kawan-kawan. Dan jangan lupa like and subscribe ya biar saya lebih update tentang bahasa pemrograman atau teknologi yang terbaru ya. Nah mungkin sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.